Ya, kalangan ekonom menilai serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional masih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa produktivitas serapan anggaran PEN masih belum optimal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan hingga 11 Juni 2021 dana program pemulihan ekonomi nasional sudah dikucurkan pemerintah mencapai 219,65 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 96,39 triliun rupiah dari realisasi di triwulan 1 tahun 2021. Meski demikian, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan penyerapan program PEN ini masih rendah. Yang menilai angka tersebut mengindikasikan bahwa produktivitas serapan anggaran PEN masih belum optimal. Apalagi ada beberapa stimulus yang ditambahkan pada tahun 2020 yang lalu akan berakhir pada semester 1 tahun 2021. Joshua mengatakan anggaran PEN yang dialokasikan untuk padat karya seperti padat karya kementerian dan lembaga dan sektor prioritas harus tetap dilanjutkan. Selain itu, anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi juga harus terus diperluas. Oleh sebab itu, meskipun beberapa stimulus PEN akan berakhir hingga semester 1 tahun ini, Joshua berharap pemerintah dapat lebih produktif dan efektif dalam penyerapan PEN, khususnya di sisi produksi. Dengan demikian, prospek pemulihan ekonomi khususnya pada semester 2 tahun 2021 akan terus berlanjut. Ya, misalnya untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai percepat serapan anggaran PEN, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom peneliti makroekonomi LPM FEB UI, Mas Teguh Rifki. Selamat pagi, Mas Rifki. Pagi Mas Vicky, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat selalu, Mas Rifki. Kalau kita bicara mengenai serapan anggaran PEN, ini kita sudah masuk pertengahan bulan ke-6, namun serapannya masih di bawah 40%. Bicara soal serapan yang ideal, harusnya sekarang kita sudah lebih menyerap lebih dari 50%. Analisa Anda mengenai temuan ini seperti apa, Mas Rifki? Oke. Jadi memang saya melihat betul dengan apa yang sudah disampaikan Mas Vicky bahwa memang penyerapan anggaran PEN sejauh ini terkesan masih relatif lamban gitu ya. Jadi memang ada beberapa pos penyerapan yang relatif lebih tinggi dibanding yang lainnya gitu, seperti katakanlah misalnya Perlinsos itu sudah hampir mencapai 40%. Tapi memang anggaran-anggaran lain seperti katakanlah misalnya anggaran kesehatan atau kesehatan itu baru sekitar 18% dan dukungan korporasi ini baru 21%. Lalu kemudian realisasi program insentif usaha juga relatif sudah tinggi, yaitu mencapai 79,9%. Nah, ini memang kita melihat ada ketimpangan antara masing-masing pos program dari pemulihan ekonomi nasional, dan tapi memang secara keseluruhan ini terkesan masih lambat. Ini memang ada beberapa isu atau bottleneck yang membuat penyerapannya ini masih lambat. Saya melihat ada 3. Pertama, memang program PEN itu beberapa ada yang hybrid antara belanja pusat dan TKDD di daerah. Jadi yang ada yang realisasinya memang masih perlu digenjot. Lalu kedua, dari sisi penanaman modal negara atau PMN, memang normalnya itu biasa disalurkan di akhir tahun, karena memang membutuhkan adanya PP untuk penyaluran tersebut. Dan terakhir, ini adalah belanja KL, belanja kementerian lembaga pada program prioritas PEN, memang sebagian besar itu bentuknya belanja modal. Nah, ini yang memang harusnya terus didorong dan dimonitor untuk bisa mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan oleh pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah ini selama beberapa waktu belakangan sudah menyatakan akan target di kuartal 2 tahun 2021 ini untuk tumbuh hingga 6-7%. Nah, ini agak sulit memang dicapai kalau memang realisasi PEN ini masih relatif lambat. Jadi memang idealnya kita harusnya melihat penyerapan PEN yang lebih masif lagi. Tapi memang kondisi di lapangan belum menunjukkan hal yang demikian. Baik, sebelum kita membahas mengenai lambannya serapan anggaran PEN di setiap pos-pos anggaran lah ya, dan apa dampaknya, saya ingin ke apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, menyampaikan bahwa hingga 11 Juni tahun 2021 serapan anggarannya agak lebih tinggi lah, meningkat jika kemudian dibandingkan dengan serapan anggaran PEN di triwulan 1 tahun 2021. Melihat ini, apakah Anda melihat ada percepatan sementara dalam hal serapan PEN, lalu kemudian melambat, atau seperti apa, Mas Rifki? Oke,
Oke, jadi mungkin kita perlu lihat dari per indikator nih. Pertama, memang apa yang menyebabkan penyerapan PEN ini lebih besar gitu ya di kuartal 2 2021 ketimbang di kuartal 1 2021. Secara umum, yang membedakan antara kuartal 1 dan kuartal 2 di 2021 ini adalah ekspektasi masyarakat. Masyarakat di kuartal 2 2021 ini sudah jauh lebih confident terkait kondisi dan prospek ekonomi saat ini dan ke depannya. Jadi inilah yang membuat masyarakat itu meningkatkan konsumsinya. Lalu kemudian berimplikasi terhadap produsen-produsen dunia usaha yang kemudian meningkatkan kapasitas produksinya dan penjualannya. Ini juga didukung oleh beberapa program pemerintah, seperti misalnya PPNBM dan lain semacamnya. Tapi memang kunci utamanya, kata kuncinya di sini adalah ekspektasi masyarakat yang membuat roda perekonomian bergerak lebih cepat. Ini yang saya rasa sifatnya sementara. Artinya kita tidak tahu ini akan terjadi berapa lama dan seharusnya pemerintah harus tetap fokus di menjaga ekspektasi masyarakat ini. Kita lihat turunan dari ekspektasi masyarakat yang sudah jauh lebih membaik selain dari berbagai indikator makroekonomi seperti PMI, lalu kemudian CCI, inflasi, juga di perekonomian real kita sudah melihat jalanan sudah mulai penuh, lokasi perbelanjaan juga sudah mulai padat. Tapi memang ini semua berakar dari masyarakat yang menganggap kondisi kesehatan sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang masyarakat ataupun pemerintah mungkin belum terlalu fokus, di mana ini bisa jadi sifatnya sementara. Kita sudah melihat dalam seminggu atau beberapa waktu belakangan kasus COVID sudah mulai meledak lagi. Kalau memang ini sampai terimplikasi ke ekspektasi masyarakat yang drop, kita akan melihat ini pemulihan ini mulai turun lagi. Nah, kalau ini turun lagi, serapan PEN tentu turun lagi, utamanya yang berkaitan dengan dunia usaha. Jadi ini progres yang sudah kita buat, momentum yang sudah kita buat sejauh ini memang harus terus dijaga. Kalau enggak, ini semua kita akan mundur lagi progresnya. Baik, cukup ironis mengingat apa yang kemudian kita lihat terkait dengan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia sedang naik begitu, dan ini juga mungkin mau tidak mau akan mempengaruhi psikologis dari masyarakat menengah ke atas untuk spending, mengingat konsumsi dari masyarakat menengah ke atas ini adalah satu hal yang cukup memberikan kontribusi lah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang ada permasalahan-permasalahan klasik lah terkait dengan mengapa kemudian realisasi anggaran PEN sampai dengan sekarang masih cenderung lamban. Ya, masalah-masalah bottleneck, kemudian juga koordinasi kementerian dan juga lembaga. Mengapa hal-hal ini masih terus saja terjadi, Mas Rifki? Karena Presiden sudah sangat sering untuk menegur lah ya, atau mungkin bahkan cenderung marah lah begitu mengenai serapan anggaran yang lamban. Tapi mengapa ini kemudian terus terjadi, dan sense of urgency-nya ini kita akhirnya pertanyakan kembali begitu ya. Bukankah PEN ini menjadi motor penggerak roda perekonomian di Indonesia? Oke, jadi memang begini, saya perlu sampaikan bahwa kondisi penyaluran stimulus ekonomi secara masif ini kondisinya akan sedikit berbeda antara setiap negara. Misalnya saya kasih contoh kondisi di negara maju seperti Amerika Serikat. Mereka menggelontorkan stimulus yang sangat masif dan banyak yang berpendapat bahwa mungkin stimulus yang disalurkan itu terlalu besar. Nah, kondisi tersebut, kondisi di mana suatu pemerintahan dapat menyalurkan stimulus yang masif secara cepat, itu mungkin salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh negara maju. Mengapa demikian? Karena negara maju tersebut walaupun tingkat hutangnya tinggi, mereka tidak perlu concern akan kondisi makroekonominya, di mana memang kalau mereka ini melakukan defisit yang sangat masif, mereka ini tidak akan terganggu keyakinan investor terhadap negara-negara tersebut. Nah, mungkin ini yang agak berbeda dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana Indonesia kalau defisit kita melebar sedikit saja, ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi makroprudensial Indonesia. Gitu. Jadi memang defisit ini yang betul-betul harus dijaga. Implikasinya apa terhadap program PEN? Maka program PEN ini harus betul-betul dimanfaatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan,
setiap rupiah yang di spending, setiap rupiah yang disalurkan, ini memang harus memiliki multiplier yang tinggi gitu. Jangan sampai kita melakukan spending tapi tidak tepat sasaran, atau bahkan justru tidak tersalurkan ke sektor real gitu, malah balik ke sektor perbankan. Apakah mekanisme untuk memastikan serapan tersebut betul-betul efektif gitu ya, setiap rupiah yang keluar harus betul-betul efektif, itu yang kemudian membuat serapannya cukup lamban. Kita akan bahas usaha jeda berikut ini, Mas Rifki. Dan bersama tetap di Market Review.